Selamat pagi, perkenalkan kami dari kelompok 7 dengan anggota Skolastika Damara Putri Beda 1809066651, Vanessa Natania Taruno 1809066656, Elizabeth Sheila Fitriana 1809066659, lalu Areta Elizabeth Kinayang 1809066667. Kelompok 7 hari ini akan mempresentasikan mengenai analisis framing. Jadi, kita akan bahas mengenai analisis framing itu sendiri. Nah, jadi kan media itu merupakan sebuah institusi yang mana tidak sepenuhnya netral 100%. Nah, sehingga di sini ketika media menunjukkan suatu peristiwa atau realitas tertentu, mereka akan menunjukkannya itu setelah mereka memframing. Jadi yang ditunjukkan tuh apa yang sudah dibingkai atau apa yang sudah di framing oleh media tersebut. Nah, maka dari itu konsep dari framing ini sendiri itu bisa disebut sebagai bagaimana media mengembangkan konstruksi tertentu atas realitas. Di sini artinya suatu peristiwa yang sama itu dikonstruksikan oleh media secara berbeda dengan frame yang berbeda. Hal ini tuh dilakukan karena media tersebut melihat dengan sudut pandang yang berbeda. Mereka memaknainya secara berbeda berdasarkan kepentingannya masing-masing. Framing sendiri didefinisikan bermacam-macam oleh banyak para ahli. Nah, di sini kalau menurut Todd Gitlin, framing itu adalah strategi bagaimana realitas atau dunia dibentuk dan disederhanakan sedemikian rupa untuk ditampilkan kepada khalayak. Peristiwa-peristiwa yang ditampilkan dalam pemberitaan agar tampak lebih menonjol dan lebih menarik perhatian khalayak. Caranya adalah dengan melakukan seleksi, pengulangan, penekanan, dan juga presentasi aspek tertentu dari realitas. Nah, walaupun framing ini didefinisikan bermacam-macam dan berbeda-beda oleh para ahli, akan tetapi framing ini memiliki titik singgung utama di mana framing itu merupakan pendekatan untuk melihat bagaimana sih suatu realitas dari suatu peristiwa itu dibentuk atau dikonstruksikan oleh media. Nah, proses yang tadi udah dibentuk dan dikonstruksikan oleh media itu kemudian membentuk bagian-bagian yang menonjol dari peristiwa ini sehingga peristiwa ini lebih mudah diingat oleh khalayak. Nah, sebaliknya, bagian-bagian yang tidak diberitakan secara menonjol oleh media atau bahkan tidak diberitahukan, maka akan dengan mudahnya dilupakan atau bahkan tidak diperhatikan oleh khalayak. Jadi di sini framing itu merupakan sebuah cara bagaimana suatu peristiwa itu atau kejadian dibentuk, dimaknai, dan disajikan oleh media. Nah, penyajian di sini tuh menekankan pada bagian-bagian yang menonjol dengan cara membesar-besarkan cara bercerita terhadap suatu peristiwa atau realitas tersebut. Lalu, framing di sini itu banyak digunakan oleh wartawan sebagai pendekatan yang berkaitan dengan perspektif atau cara pandang dalam menulis berita atau menyeleksi suatu isu tertentu. Perspektif atau cara pandang inilah yang kemudian menentukan fakta atau bagian mana dari peristiwa atau realitas tersebut yang akan ditonjolkan atau yang akan dihilangkan oleh media tersebut. Menurut Gitlin, framing itu adalah bagian yang pasti ada dalam praktik jurnalistik karena setiap harinya para jurnalis selalu berhadapan dengan peristiwa-peristiwa yang kompleks yang memiliki berbagai pandangan. Nah, di sini framing hadir untuk mengemas peristiwa-peristiwa tersebut yang kompleks tadi agar lebih mudah dipahami dan lebih menarik bagi para khalayak dengan menggunakan perspektif tertentu. Sehingga di sini analisis framing berguna sebagai analisis teks yang dapat digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas yang dibingkai oleh media dikarenakan setiap media itu akan memunculkan atau mengkonstruksikan realitas atau peristiwa secara berbeda-beda karena pada dasarnya setiap media
tidak ada yang netral 100%, atau dengan kata lain media pada umumnya akan berpihak pada kepentingannya masing-masing. Dalam framing ini terdapat dua aspek. Aspek yang pertama adalah memilih fakta, dan aspek yang kedua adalah menuliskan fakta. Dalam aspek yang pertama, yaitu memilih fakta atau realitas, ini tuh proses yang didasarkan pada adanya asumsi, di mana seorang jurnalis kan pasti melihat suatu peristiwa tuh dengan perspektif tertentu. Nah, hal yang ditekankan dalam aspek pemilihan fakta ini yaitu apa yang akan dipilih, apa yang akan dibuang, atau apa yang tidak akan diberitakan, dan apa yang akan ditonjolkan dalam realitas atau peristiwa tersebut. Nah, karena ada pemilihan fakta inilah kenapa ada pemahaman yang berbeda dari satu media dengan media lain terhadap suatu peristiwa atau realitas yang terjadi, karena adanya penggunaan perspektif yang berbeda, penekanan aspek yang berbeda, pemilihan fakta apa yang akan ditonjolkan dan apa yang akan dibuang yang saling berbeda-beda. Lalu ada di aspek yang kedua, yaitu menuliskan fakta. Dalam aspek ini itu melibatkan bagaimana fakta yang sudah dipilih tadi itu disajikan kepada khalayak. Penulisan fakta ini mencakup menggunakan kata, kalimat, proporsi, juga didukung dengan foto maupun gambar. Selanjutnya, fakta tersebut juga sengaja diposisikan penempatannya di depan atau headline depan dari media tersebut, sehingga dapat lebih mudah menarik perhatian khalayak. Selain itu, untuk menarik perhatian khalayak juga bisa dengan menempatkan tabel atau grafis-grafis yang mendukung aspek apa yang ingin ditonjolkan dari peristiwa tersebut dari suatu media. Nah, fungsi dari penulisan fakta sendiri di sini tuh adalah untuk menonjolkan realitas yang ingin ditonjolkan dari suatu media, sehingga hal yang menonjol itu dapat mendapat atensi atau perhatian yang lebih besar dari khalayak. Hal ini dilakukan agar konstruksi berita menjadi lebih mudah diingat oleh khalayak, sehingga dapat lebih mudah juga dalam mempengaruhi khalayak tersebut, dan khalayak juga lebih mudah dalam memahami realitas dari suatu peristiwa tersebut. Dimensi analisis framing dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dimensi psikologis. Framing dalam dimensi psikologis merupakan upaya atau strategi yang diterapkan oleh wartawan untuk membuat pesan lebih terlihat mencolok dan mendapatkan perhatian lebih dari publik. Pembuatan pesan atau teks berita agar terlihat mencolok tidak terlepas dari faktor psikologi. Secara psikologis, individu cenderung menyederhanakan realitas yang kompleks sehingga dapat dengan mudah dipahami. Selain itu, hal ini juga dilakukan agar individu memiliki perspektif tertentu dalam melihat sesuatu, sehingga realitas yang sama dapat digambarkan berbeda-beda, karena tiap individu memiliki pandangan dan perspektif yang berbeda juga. Dengan kata lain, framing dilakukan karena pemahaman dan pemaknaan khalayak tidak terbentuk berdasarkan fakta yang disajikan. Namun, bagaimana realitas tersebut dibingkai sehingga dapat membentuk pemaknaan tertentu dalam benak individu. Dimensi yang kedua adalah dimensi sosiologis. Selain dimensi psikologis, konsep framing juga mendapatkan pengaruh dari bidang sosiologi yang ditarik dari Alfred Scott, Peter L. Berger, dan Erving Goffman. Pada dimensi ini, frame digunakan untuk menjelaskan cara organisasi dari ruang dan pembuat berita agar dapat membentuk suatu berita secara bersama-sama. Pendekatan dengan cara semacam ini dapat membedakan pekerja media sebagai suatu individu sesuai dengan pendekatan psikologis. Konsep framing dalam dimensi sosiologis melihat dari perspektif dramaturgi yang dipelopori oleh Erving Goffman. Perspektif ini merupakan suatu kerangka analisis yang melihat simbol dan memiliki efek persuasif.
Dramaturgi melihat realitas seperti sebuah drama yang tiap-tiap aktornya berperan dan menampilkan karakter masing-masing. Pada perspektif media, pendekatan dramaturgi memiliki dua pengaruh. Pertama, dikarenakan dalam perspektif ini, diharuskan melihat realitas dan aktor sebagai sebuah simbol, maka media juga dilihat sebagai transaksi atau tempat aktor menampilkan dirinya sesuai dengan simbol dan citra yang diinginkan. Kedua, adanya hubungan interaksionis yang terbentuk antara khalayak dan aktor sebagai akibat dari hasil transaksi antar keduanya. Menurut Goffman, frame merupakan sebuah skema interpretasi dari pengalaman seseorang yang diorganisasikan, sehingga memiliki arti dan makna. Dengan kata lain, frame mengklasifikasi, mengorganisasi, serta menginterpretasi pengalaman hidup, sehingga kita dapat memahaminya. Melalui frame, individu dapat melihat realitas dengan pandangan tertentu dan sebagai sesuatu yang bermakna. Pada media, frame akan mengorganisasi realitas kehidupan, kemudian mentransformasikannya menjadi sebuah cerita. Sehingga dapat disimpulkan bahwa analisis framing akan meneliti bagaimana cara individu dalam mengorganisasikan pengalaman yang dimiliki, sehingga memungkinkan individu lainnya untuk memahami peristiwa tersebut. Lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai model analisis framing. Terdapat 4 model analisis framing yang umum digunakan dalam penelitian. Model-model tersebut diantaranya, yang pertama dikemukakan oleh Murray Edelman, yang kedua oleh Robert N. Entman, yang ketiga William E. Gambson, dan yang keempat adalah Penn dan Kosicki. Nah, sekarang kelompok akan membahas mengenai masing-masing dari setiap model analisis framing. Yang pertama, model analisis framing yang akan kita bahas adalah model yang dikemukakan oleh Murray Edelman. Murray Edelman sendiri dikenal sebagai salah satu ahli komunikasi yang banyak membahas mengenai bahasa dan simbol politik dalam komunikasi. Menurutnya, realitas yang kita ketahui atau pengetahuan yang kita tahu tentang dunia tergantung pada bagaimana kita membingkai dan mengkonstruksi atau menafsirkan realitas. Sehingga dari pernyataannya tersebut dapat diartikan bahwa suatu realitas yang sama bisa jadi menjadi realitas yang berbeda ketika ada konstruksi atau bingkai yang dibentuk dengan cara yang berbeda. Framing menurut Edelman pula disejajarkan dengan kategorisasi. Kategorisasi ini yang dimaksud adalah pemakaian perspektif dan kata-kata tertentu untuk menunjukkan bagaimana fakta atau realitas itu dipahami. Kategorisasi ini dikatakan sebagai alat untuk memahami suatu realitas, yang salah satunya adalah dengan menyederhanakan realitas yang kompleks yang berdimensi banyak menjadi hanya dipahami menekankan satu sisi saja. Namun demikian, kategorisasi ini pula dikatakan dapat mempengaruhi pikiran dan kesadaran publik secara halus, yaitu dengan menggunakan kata-kata yang lebih halus daripada dalam propaganda. Oleh karena itu, menurut Edelman, kategorisasi ini seringkali dipakai untuk menipu banyak khalayak. Di antaranya dengan merencanakan bagaimana mendefinisikan sesuatu peristiwa, ruang lingkup masalah, dan penyelesaian yang direkomendasikan. Sehingga pula, kategorisasi menurut Edelman ini berarti mengarahkan pandangan khalayak akan suatu isu tertentu dan membentuk pengertian tertentu dalam benak khalayak. Model analisis framing yang kedua yang akan dibahas adalah model analisis yang dikemukakan Robert N. Entman. Ia adalah seorang ahli yang menuliskan konsep mengenai framing, yaitu dalam artikelnya dalam Journal of Political Communication. Menurutnya ini, framing dapat digunakan sebagai paradigma dalam komunikasi yang diantaranya dalam meneliti konsep otonomi khalayak, praktik jurnalistik, analisis isi, dan pendapat umum.
Nah, konsep yang dikemukakan oleh Robert N. Eman ini adalah untuk menggambarkan proses seleksi dan penonjolan aspek tertentu dari realitas oleh media. Oleh karena itu, terdapat dua dimensi yang digunakan untuk melihat framing menurut Robert N. Eman ini. Yang pertama adalah seleksi isu, dan yang kedua adalah penonjolan aspek-aspek tertentu dari isu. Seleksi isu berhubungan dengan pemilihan fakta, sementara penonjolan aspek lebih berhubungan dengan penulisan fakta. Demikian, praktik framing dilakukan oleh media dengan menyeleksi isu tertentu dan tidak memunculkan isu yang lain. Kemudian, media akan menonjolkan aspek isu tersebut dengan strategi wacana, yaitu dengan pemakaian kata-kata, kalimat, gambar, sampai citra tertentu, sehingga menjadikan informasi dari media tersebut menjadi lebih menarik, bermakna, berarti, dan diingat oleh banyak orang. Framing menurut Eman ini dilakukan melalui 4 tahap. Yang pertama melalui define problems, lalu selanjutnya diagnose causes, kemudian make moral judgment, dan yang terakhir treatment recommendation. Untuk tahapan-tahapannya, yang pertama adalah define problems atau pendefinisian masalah. Untuk menentukan ini, maka dapat dilihat bagaimana suatu peristiwa atau isu itu dilihat oleh media, sebagai apa atau masalah apa. Kemudian selanjutnya ada tahapan diagnose causes atau memperkirakan masalah atau sumber masalah. Nah, untuk menentukan hal ini, maka dapat dilihat dari bagaimana peristiwa itu dilihat disebabkan oleh apa. Apa yang dianggap sebagai penyebab dari suatu masalah, siapa aktor yang dianggap atau sebagai penyebab masalah dalam pemberitaan di media tersebut. Kemudian, langkah selanjutnya adalah make moral judgment atau membuat keputusan moral. Nah, dalam hal ini, nilai moral apa yang disajikan untuk menjelaskan masalah? Nilai moral apa yang dipakai untuk melegitimasi atau mendelegitimasi suatu tindakan? Dan yang terakhir adalah treat moral recommendation atau menekankan penyelesaian. Dalam hal ini, maka peneliti harus melihat penyelesaian apa yang ditawarkan untuk mengatasi masalah atau isu yang ada dalam suatu media, atau jalan apa yang ditawarkan dan harus tempuh untuk mengatasi suatu masalah. Analisis framing selanjutnya yaitu milik William Gibson. Gibson menyebutkan bahwa frame dipandang sebagai cara bercerita atau gugusan ide yang tersusun sedemikian rupa dan menghadirkan konstruksi makna dari peristiwa yang terkait dengan suatu wacana. Gibson menyatakan bahwa framing ini adalah sebuah pendekatan yang dilakukan guna mengetahui bagaimana perspektif yang digunakan oleh wartawan ketika melakukan seleksi isu dan juga menuliskan berita. Gibson melihat bahwa wacana media, khususnya berita, terdiri atas sejumlah kemasan melalui konstruksi atas suatu peristiwa yang dibentuk. Kemasan tersebut adalah rangkaian ide-ide yang menunjukkan isu apa saja yang dibicarakan dan peristiwa mana yang relevan, sehingga kemasan ini semacam sebuah skema atau struktur pemahaman yang digunakan oleh individu untuk mengonstruksi pesan-pesan yang disampaikan serta untuk menafsirkan makna pesan-pesan yang ia terima. Maka semua berita yang diberitakan oleh media adalah hasil konstruksi berdasarkan cara pandang dan ideologi suatu media. Gibson berpendapat bahwa framing ini dipahami sebagai kumpulan gagasan atau ide sentral ketika suatu media memaknai suatu ide. Ide sentral ini didukung oleh perangkat wacana lain, sehingga setiap bagian dalam wacana tersebut dapat saling berkaitan satu sama lainnya. Terdapat dua perangkat sehingga ide ini dapat dituangkan dalam suatu teks pemberitaan. Seperti yang sudah dijelaskan pada slide sebelumnya, bahwa Gibson berpendapat framing ini dipahami sebagai kumpulan gagasan atau ide sentral ketika suatu media memaknai suatu ide.
Terdapat dua perangkat sehingga ide sentral ini dapat dituangkan dalam suatu teks pemberitaan. Perangkat yang pertama yaitu perangkat framing yang berkaitan langsung dengan ide sentral atau bingkai dalam teks berita. Perangkat framing ini terdiri dari pemakaian kata, kalimat, grafik, atau gambar, dan juga metafora tertentu. Elemen tersebut digunakan untuk memperkuat gagasan atau ide sentral yang ditentukan oleh media. Perangkat yang kedua yaitu perangkat penalaran yang berhubungan dengan kohesi dan koherensi dari kata yang merujuk pada gagasan tertentu. Dengan adanya perangkat penalaran ini, maka suatu gagasan tidak hanya terdiri dari kalimat saja, melainkan terdapat argumen sebagai dasar pembenar atau alasan tertentu yang tidak hanya memperkuat pendapat, namun juga membuat gagasan tersebut terlihat benar dan halayak akan dapat menerima pesan tersebut yang tampak sebagai suatu kebenaran yang alami. Apabila suatu gagasan tidak ada perangkat penalaran, maka pembaca atau khalayak ini akan mempertanyakan gagasan yang nampak aneh dan tidak berargumen atau beralasan. Dalam perangkat analisis framing milik Gramsci ini, terdapat beberapa elemen yang dipecah oleh Gramsci. Untuk perangkat yang pertama yaitu perangkat framing, terdiri dari beberapa elemen yaitu perumpamaan atau pengandaian, lalu frasa yang menarik, kontras, menonjol dalam suatu wacana yang umumnya berupa jargon atau slogan. Lalu ada mengkaitkan bingkai dengan contoh, uraian, bisa terdiri dari teori, perbandingan yang semakin memperjelas bingkai. Dan ada juga penggambaran atau pelukisan suatu isu yang bersifat konotatif yang umumnya berupa kosakata atau leksikon untuk melabeli sesuatu. Elemen selanjutnya yaitu ada gambar, grafik, yang mendukung bingkai secara keseluruhan bisa berupa foto, kartun, ataupun grafik untuk menekankan dan mendukung pesan yang ingin disampaikan. Elemen dari perangkat penalaran yaitu terdiri dari analisis kausal atau sebab akibat, lalu premis dasar atau klaim-klaim moral, lalu yang terakhir ada efek atau konsekuensi yang didapat dari bingkai. Yang keempat adalah model dari Songdan Pan dan Gerald M. Kosicki. Nah, model framing yang diperkenalkan oleh Pan dan Kosicki ini adalah salah satu model yang paling populer dan banyak dipakai. Framing, menurut Pan dan Kosicki, didefinisikan sebagai proses membuat suatu pesan lebih menonjol, menempatkan informasi lebih daripada yang lain, sehingga khalayak lebih tertuju pada pesan tersebut. Penonjolan dilakukan agar suatu pesan lebih bermakna dan mudah dipahami oleh khalayak. Menurut Pan dan Kosicki, ada dua konsepsi dari framing yang saling berkaitan. Konsepsi yang pertama yaitu konsepsi psikologis dan konsepsi yang kedua adalah konsepsi sosiologis. Model ini juga berasumsi bahwa setiap berita mempunyai frame yang berfungsi untuk membuat sebuah berita penting untuk diketahui khalayak. Dengan menggunakan frame tertentu, sebuah penonjolan akan lebih mudah diketahui oleh khalayak. Frame ini adalah suatu ide yang dihubungkan dengan elemen yang berbeda dalam teks berita, seperti kutipan sumber, latar informasi, pemakaian kata atau kalimat tertentu ke dalam teks secara keseluruhan. Dalam pendekatannya, Pan dan Kosicki membagi perangkat framing ke dalam 4 struktur besar, yaitu sintaksis, skrip, tematik, dan retoris. Sintaksis yang pertama. Dalam wacana berita, sintaksis menunjuk pada pengertian susunan dari bagian berita headline, lead, latar informasi, sumber, penutup dalam satu kesatuan teks berita secara keseluruhan. Jadi sintaksis ini merupakan cara wartawan menyusun fakta. Perangkat framingnya yaitu skema berita, sedangkan unit yang diamati seperti headline, lead, latar informasi, kutipan, sumber, pernyataan, penutup. Yang kedua adalah skrip. Laporan berita sering disusun sebagai suatu cerita. Skrip adalah salah satu strategi wartawan dalam mengkonstruksi berita. Bagaimana suatu berita dipahami melalui cara tertentu
dengan menyusun bagian-bagian dengan urutan tertentu. Jadi, skrip ini merupakan cara wartawan mengisahkan fakta. Perangkat framingnya yaitu kelengkapan berita, sedangkan unit yang diamati adalah 5W dan 1H. Yang ketiga ada tematik. Tema yang dihadirkan atau dinyatakan secara tidak langsung atau kutipan sumber dihadirkan untuk menyebut struktur tematik dari berita. Struktur tematik dapat diamati dari bagaimana peristiwa itu diungkapkan atau dibuat oleh wartawan. Struktur tematik berhubungan dengan bagaimana fakta itu ditulis, bagaimana kalimat yang dipakai, bagaimana menempatkan dan menulis sumber ke dalam teks berita secara keseluruhan. Jadi tematik ini tuh cara wartawan menulis fakta. Perangkat framingnya ada detail, koherensi, bentuk kalimat, dan kata ganti. Unit yang diamati yaitu paragraf, proposisi, kalimat, dan hubungan antar kalimat. Yang terakhir, retoris. Struktur retoris dari wacana berita menggambarkan pilihan gaya atau kata yang dipilih oleh wartawan untuk menekankan arti yang diinginkan oleh wartawan itu sendiri. Nah, wartawan menggunakan perangkat retoris ini untuk membuat citra, meningkatkan kemenonjolan pada sisi tertentu, dan meningkatkan gambaran yang diinginkan dari suatu berita. Struktur dari retoris adalah wacana berita juga menunjukkan kecenderungan bahwa apa yang disampaikan tersebut merupakan suatu kebenaran. Jadi retoris ini merupakan cara wartawan menekankan fakta dengan perangkat framing yaitu leksikon, grafis, dan metafora. Sedangkan unit yang diamati yaitu kata, idiom, gambar atau foto, dan grafik. Jadi kalau mau diulang dari awal, struktur dari model ini itu ada 4, yaitu siktasis, skrip, tematik, dan retoris. Siktasis adalah cara wartawan menyusun fakta, skrip adalah cara wartawan mengisahkan fakta, tematik adalah cara wartawan menulis fakta, dan retoris adalah cara wartawan menekankan fakta. Contoh penelitian dengan menggunakan analisis framing adalah penelitian milik Dyah Agung S. Vandari dan juga Muhammad Izzuddin Al-Qosam dengan judul penelitian pemberitaan aksi gerakan tagar 2019 ganti presiden dengan model analisis framing Robert Enman di mediaindonesia.com pada periode September 2018 sampai Januari 2019. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis 5 berita, yaitu yang pertama tagar hashtag 2019 ganti presiden gejala makar yang terbit pada tanggal 12 September 2018. Lalu berita selanjutnya ada teriakan 2019 ganti presiden di dalam gedung MPR. Judul selanjutnya kasus video pramuka teriak 2019 ganti presiden diadukan ke polisi. Teriakan 2019 ganti presiden di Roni 212 diduga dimobilisasi. Lalu berita yang kelima, tidak laku, deklarasi relawan ganti presiden 2019 di Kepri gagal. Dalam jurnal penelitian tersebut menggunakan metode analisis framing karena sesuai dengan pengertian framing menurut Erianto, yaitu sebagai suatu pendekatan untuk melihat bagaimana suatu realitas dari sebuah peristiwa yang dibentuk dan dikonstruksi oleh media. Dalam penelitian tersebut, analisis framing ini digunakan untuk melihat bagaimana media menciptakan suatu realitas melalui berita yang disajikan kepada halayak dan disampaikan kepada halayak, yaitu mengenai aksi gerakan hashtag 2019 ganti presiden yang diberitakan oleh mediaindonesia.com. Dalam penelitian tersebut, peneliti ingin melihat bagaimana pembingkaian tentang aksi gerakan hashtag 2019 ganti presiden di mediaindonesia.com dengan menggunakan 4 perangkat framing milik Robert Enman. Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis 5 berita yang disajikan oleh mediaindonesia.com dengan judul yang pertama, tagar hashtag 2019 ganti presiden gejala makar. Define problems-nya, penggunaan dan penyebaran hashtag 2019 ganti presiden adalah gejala makar. Diagnose cause-nya, munculnya penggunaan dan penyebaran hashtag 2019 ganti presiden sebelum masa kampanye. Make moral judgment-nya, aksi gerakan hashtag 2019 ganti presiden memiliki potensi timbulkan konflik dan perpecahan publik.
Treatment recommendation-nya, negara harus memiliki antisipasi dalam menanggapi gerakan yang memicu konflik menjelang pemilu 2019. Judul berita yang kedua adalah ada teriakan 2019 ganti presiden di dalam gedung MPR. Define problems-nya, teriakan 2019 ganti presiden menggema di acara diskusi tentang korupsi. Diagnose cause-nya, Wakil Sekjen Gerindra, Ferry Juliantono memulai teriakan 2019 ganti presiden di luar pembahasan diskusi tentang korupsi. Make moral judgment-nya, beberapa peserta diskusi mengajak forum untuk tidak membahas pilpres. Treatment recommendation-nya, beberapa peserta mencoba hentikan pembahasan pilpres dan ajakan kembali fokus pembahasan diskusi di pertemuan diskusi tentang korupsi. Judul berita yang ketiga, kasus video pramuka teriak 2019 ganti presiden diadukan ke polisi. Define problems-nya, eksploitasi anak-anak di bawah umur tentang kepentingan kampanye hashtag 2019 ganti presiden. Diagnose cause-nya, anak-anak di bawah umur diajak menyerukan yel-yel 2019 ganti presiden. Make moral judgment-nya, melibatkan anak-anak di bawah umur ke dalam politik merupakan pelanggaran terhadap perlindungan anak. Treatment recommendation-nya, Ketua KPAI Susanto mengirimkan surat kepada Barreskrim Polri terkait video viral tentang anak-anak berteriak yel-yel 2019 ganti presiden yang merupakan eksploitasi anak di bawah umur. Yang keempat, judul berita teriakan 2019 ganti presiden di reuni 212 diduga dimobilisasi. Define problems-nya, reuni 212 mengandung muatan politis. Diagnos cause-nya, statement dari pemimpin FPI Rizik Syihab menggaungkan slogan 2019 ganti presiden di dalam reuni 212. Make moral judgment, reuni 212 seharusnya tidak membawa unsur politis. Treatment recommendation, penyelenggara pemilu harus memperhatikan aturan pemilu dan menyikapi peristiwa teriakan 2019 ganti presiden di reuni Akbar 212. Yang kelima, tidak laku deklarasi relawan 2019 ganti presiden di Kepri gagal. Define problems-nya, deklarasi gerakan massa hashtag 2019 ganti presiden di Kepri gagal. Diagnose cause-nya, kekurangan peserta gerakan massa hashtag 2019 ganti presiden membuat deklarasi tersebut gagal. Make moral judgment, sikap kepolisian dan Bawaslu dalam menyikapi aturan kampanye di pemilu 2019 membuat kurangnya peserta deklarasi 2019 ganti presiden hingga batal dilaksanakan. Treatment recommendation, anggota kepolisian dan Bawaslu berjaga untuk memastikan kegiatan deklarasi hashtag 2019 ganti presiden bukan bagian dari kampanye. Kemudian selanjutnya, setelah peneliti dari penelitian ini menjabarkan satu persatu berita yang telah ia pilih dari mediaindonesia.com, kemudian peneliti melihat dari keseluruhan berita tentang aksi gerakan hashtag 2019 ganti presiden di mediaindonesia.com dengan menggunakan 4 perangkat analisis framing dari Ant-Man untuk melihat bagaimana media Indonesia ini membingkai pemberitaan tentang hashtag 2019 ganti presiden. Dan yang pertama, berdasarkan define problems, di sini peneliti mengatakan bahwa mediaindonesia.com mengidentifikasi bahwa penolakan gerakan hashtag 2019 ganti presiden disebabkan karena beberapa hal. Mediaindonesia.com mengidentifikasi bahwa penggunaan dan penyebaran hashtag 2019 ganti presiden adalah gejala makar yang dikaitkan dengan fenomena yang diberitakan dalam 5 berita yang telah peneliti pilih. Kemudian fenomena tersebut didapat dari adanya indikator makar yang disebutkan pada berita pertama, yaitu dengan pemanfaatan media sosial dan ruang publik. Pemanfaatan media sosial yang dilakukan oleh penyebaran aksi hashtag 2019 ganti presiden, viralnya video-video posko keberangkatan di reuni Akbar 212 yang difasilitasi oleh partai pendukung. Selain melalui media sosial, aksi hashtag 2019 ganti presiden juga dimanfaatkan melalui gerakan massa di ruang publik. Di sini peneliti menyebutkan bahwa mediaindonesia.com menonjolkan pemberitaan tentang reuni Akbar 212 yang membawa muatan politis
serta adanya kegiatan deklarasi relawan #2019 ganti presiden di Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, berdasarkan diagnosis causes, mediaindonesia.com oleh peneliti dikatakan membingkai bahwa fenomena aksi 2019 ganti presiden digerakkan oleh partai pendukung kubu oposisi serta adanya dukungan publik. Kedua hal tersebut didapatkan dalam berita tentang adanya teriakan 2019 ganti presiden di dalam gedung MPR dan berita dengan judul teriakan 2019 ganti presiden di reuni Akbar 212 diduga dimobilisasi. Kemudian tahapan yang ketiga yaitu berdasarkan pada make moral judgment, peneliti mengatakan bahwa mediaindonesia.com membingkai nilai moral yang dapat menjelaskan permasalahan. Sikap yang ditonjolkan dalam mediaindonesia.com terkait #2019 ganti presiden adalah aksi #2019 ganti presiden memiliki potensi yang dapat memecah persatuan publik. Diketahui dari munculnya tandingan tagar 2019 ganti presiden yaitu #Jokowi 2 periode. Kemudian peneliti pun menyebutkan bahwa di sini media Indonesia membingkai berita tentang hak perlindungan anak di mana anak di bawah umur lebih bisa menyikapi bagaimana berpolitik dengan baik dan tidak terpengaruh dengan nilai-nilai yang buruk. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan treatment recommendation. Di sini peneliti menyebutkan bahwa media Indonesia memberikan rekomendasi bahwa penyelenggara pemilu serta dukungan pemerintah agar bisa menanggapi segala peristiwa yang bertentangan dengan aturan pemilu 2019 yang dimana di sini muncul #2019 ganti presiden yang merujuk pada Presiden Joko Widodo. Berdasarkan hasil pembahasan mengenai analisis framing dan juga contoh kasus yang menggunakan analisis framing yang telah dijelaskan oleh kelompok, maka dapat disimpulkan bahwa media tidak dapat 100% netral ketika menulis pemberitaan. Karena tentunya hal tersebut tergantung dari bagaimana pemberitaan dibingkai dan didasarkan oleh kepentingan dari media tersebut. Oleh karena itu, pemberitaan setiap media dapat berbeda-beda sesuai dengan bingkai yang mereka gunakan, baik dari proses pemilihan fakta dan juga dari proses penulisan fakta yang dituangkan dalam pemberitaan. Analisis framing ini digunakan untuk mengetahui bagaimana realitas baik aktor maupun peristiwa yang dibingkai oleh media. Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam analisis framing ini juga memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Kelebihan dari penelitian dengan analisis framing ini adalah memiliki perangkat atau alat yang dapat digunakan untuk menilai fakta yang ditayangkan oleh media. Melalui analisis framing, maka kita dapat mengetahui bagaimana cara media ini mengkonstruksi realitas media, serta dapat membongkar bagaimana realitas media, yaitu dengan melihat bagaimana perspektif media dalam menyeleksi fakta dan juga menuliskan fakta tersebut dalam berita. Penelitian dengan menggunakan pendekatan analisis framing ini juga memiliki kelebihan lain, yaitu dapat dilakukan dengan biaya yang murah dan dapat dilakukan di rumah, terlebih dalam kondisi pandemi COVID-19 selama mereka memiliki teks berita tersebut. Namun, analisis framing ini juga memiliki kekurangan, yaitu dalam membaca teks bukan hanya membaca saja, namun juga dibutuhkan keterampilan tinggi untuk memahami teks yang akan diteliti. Maka dari itu pula, dalam melakukan analisis menggunakan analisis framing ini diharuskan terampil dalam menggunakan alat analisis atau perangkat analisis framing, karena tentunya dari masing-masing metode ini memiliki alat atau perangkat analisisnya masing-masing. Sekian presentasi dari kelompok kami, terima kasih.